Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Senang ketemu dengan Bapak Ibu. Saudara boleh pakai sosial media kalau mau merekam khotbah saya di live streaming, mungkin di TikTok saudara, di Facebook, di YouTube, silakan. Gereja ini gereja sosial media. Salam bagi saudara yang ada di sosial media, keluarga-keluarga yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya doakan setiap hari. Terima kasih saudara memfollow dan men-share, subscribe, komen setiap hal-hal yang baik dari firman Allah untuk saudara bisa bagi kepada banyak orang lain. Hari ini kita diberkati dengan tema besarnya I Care dan pertumbuhan iman. Tapi untuk ibadah 2 ini saya memberikan tema jemaat yang saling peduli dan saling mendoakan. Sangat penting menjadi keluarga rohani. Saudara, jemaat sebagai keluarga rohani, saudara punya keluarga fisik. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Keluarga rohani adalah keluarga yang dimana dalam gereja, di dalam jemaat ini adalah keluarga rohani. Sehingga di gereja kita ada namanya I Care keluarga rohaniku. Sama-sama kita katakan 1, 2 ya. I Care keluarga rohaniku. Sehingga pesan saya sama saudara, tergabunglah dengan I Care keluarga rohani. Kita baca dalam firman Allah, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai kepada ayat 31. Mari sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. 1, 2 ya. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, ini adalah cerita bagaimana Rasul Yohanes, bagaimana Rasul Petrus memberitakan Injil. Dan banyak orang bertobat. Orang-orang Yahudi ada 5.000 orang percaya. Ada 5.000 orang percaya. Di antara orang-orang yang mendengar kesaksian Yohanes dengan Petrus, banyak orang percaya Yesus adalah keselamatan. Bahwa Yesus adalah kebangkitan. Dan banyak orang disembuhkan. Khususnya ada 1 orang laki-laki yang usia 40 tahun lebih. Dia disembuhkan. Sehingga banyak orang percaya dengan mujizat. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Oleh karena Rasul Yohanes dan Petrus memberitakan Injil dan melakukan mujizat. Percayakah saudara mujizat masih ada? Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan melakukan mujizat, saya percaya sampai hari ini pun masih ada mujizat.
Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, imanilah masih ada mujizat. Katakan masih ada mujizat. Karena Tuhan tidak berubah. Tetapi tidak boleh mental kita mujizat. Mental kita mental beriman, mental kita mental diberkati Tuhan pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara yang saya kasihi dalam konteks ini adalah Petrus dan Yohanes ditangkap. Setelah mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap. Saya berikan praktek dulu buat contoh aja. Yohanes dengan Petrus, mereka memberitakan Injil di tempat ini. Banyak orang-orang Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi mendengarkan mereka. 5.000 orang percaya. Dan ada orang yang disembuhkan lewat pelayanan mereka. Mereka bersaksi Yesus adalah jalan keselamatan. Mereka bersaksi Yesus menyembuhkan. Mereka bersaksi dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Banyak orang percaya, saudara. Dan para mahkamah agama, tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat menangkap mereka. Menyidang mereka. Dan berkata kepada mereka, mengancam mereka berdua, jangan lagi memberitakan nama Yesus. Dalam Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12 ini pegangan kita, saudara. Kita mau tidak mau harus memberitakan nama Yesus. Kenapa saya aktif di sosial media? Karena saya tahu sosial media lah yang paling bagus memberitakan Yesus zaman sekarang. Sosial media bisa masuk kepada semua tempat. Dimanapun kalau bisa signal ada berada. Kisah 4 ayat yang ke-12. Bahwa di dalam nama Yesus, hanya nama Yesus ada keselamatan. Sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan hanya dalam nama Yesus keselamatan. 1, 2 ya. Katakan sebelahnya sekali Yesus selamanya Yesus. Karena ada orang hanya gara-gara menikah menjual Yesus. Ada orang hanya gara-gara pekerjaan menjual Yesus. Tanamkan di imanmu, tanamkan di iman kita masing-masing sama anak cucu kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Nah saudara yang saya kasih, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak ada orang sampai ke sorga tanpa Yesus. Mau sebaik apa orang, beribadah bagaimanapun dia, sesaleh apapun dia, tidak bisa membawa dia ke sorga. Tidak bisa. Anak saya ini waktu kecil pernah tanya ke saya, teman-teman sekolahnya banyak gak percaya Yesus, tapi baik-baik. Apakah mereka ke neraka atau ke sorga? Saya bilang, kalau tidak percaya Yesus tidak ke sorga. Kebaikan tidak membawa orang ke sorga. Tapi anak Yesus harus baik. Murah hati tidak membawa orang ke sorga. Tapi anak Yesus harus murah hati. Jangan bilang, saudara, orang tidak kenal Yesus, orangnya baik. Saudara kenal Yesus lebih buruk. Ini memalukan, ingat saudara. Memalukan hidup kita. Orang gak kenal Yesus, hidupnya baik. Engkau kenal Yesus, hidupmu buruk. Something problem with you. Ada yang salah dalam hidup kita. Berani melayani, hidupmu harus lebih baik daripada yang tidak melayani. Berani jadi gembala, berani jadi pendeta, dia harus lebih baik cara hidupnya dari jemaat. Betul, pendeta gak ada sempurna, tapi cara hidupnya harus lebih baik dari jemaat. Pelayan Tuhan harus lebih baik cara hidupmu dari jemaat. Jemaat, engkau harus lebih baik hidupmu dari orang yang tidak percaya. Saudara harus lebih baik cara hidupmu dari orang yang tidak percaya. Karena tidak ada gunanya banyak ibadah kita. Tapi cara hidup kita tidak lebih baik dari orang yang tidak beribadah. Orang tidak bangga dengan banyak ibadah kita, tapi tetap bertengkar suami istri, tetap kita dendam, tetap kita berutang uang kemana-mana, gak bayar-bayar lagi. Pelayanan jalan, utang jalan. Kalau dibayar masih syukur. Ini utang los.
Mana lagi pura-pura nggak tahu dia utangnya. Ini yang menyedihkan kadang-kadang di gereja. Kesesatan gereja sekarang adalah melayani Tuhan tapi tidak ada perubahan hidup. Tetap masih benci, tetap masih berzina, tetap pornografi, tetap masih merokok, narkoba. Ini kesesatan dalam gereja. Bukan berapa lama saudara beribadah, seberapa perubahan hidupmu itu yang penting. Bukan seberapa lama saudara jadi orang Kristen, bukan seberapa lama aku berkhotbah, beribadah, jadi gembala. Seberapakah perubahan hidupku itu yang penting. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, saudara bisa bersaksi lewat perubahan hidup. Jangan sampai kita lama beribadah, tapi orang gak lihat ada perubahan hidup. Tetap sakit hati, pendendam, penggosip, penjina, berutang busuk, tidak bayar-bayar. Di mana-mana dia minjam lagi. Waduh, ini repot sekali saya. Maka saya bilang tadi pagi, kalau engkau sudah berani di sini berdiri, engkau berani menyaksikan hidupmu lebih baik. Tidak sempurna betul. Betul? Tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita tahu itu dosa, jangan lakukan lagi. Misalnya pacaran pegang tangan dua-dua di kamar. Nonton pornografi. Oh udahlah. Lebih bagus bilang, Pak saya nggak dulu pelayanan dulu. Saya duduk di jemaat dulu. Nggak apa-apa, lebih bagus gentleman daripada bermuka dua. Ya, lebih bagus. Jujur aja kita nggak sempurna. Tapi bukan berarti gereja tempat kepura-puraan. Bilang sebelahnya, no drama, no topeng. Amin. Kan nggak suka kau lihat orang yang banyak topeng. Itu ada lagunya, bukalah topengmu. Bukalah dulu topengmu. Entah apa lah itu. Saya tidak sempurna. Tapi saya sedang berjuang untuk kesempurnaan. Betul? Sama? Setuju ya? Kita sedang berjuang untuk menuju kesempurnaan. Apa yang dosa tinggalkan. Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi jangan terus bawa dosa itu loh. Itu maksud saya. Yang lebih parah lagi, selingkuhannya pun dibawa di gereja. Kan ngaceh, aneh ini. Dia selingkuhannya pun dibawa di gereja sama-sama. Haleluya. Ganti aja, halelupa. Halilintar, helikopter. Lucu ya, bisa selingkuhannya pun sama-sama di dalam gereja. Apa ini akhir zaman? Ya tugasku aku lakukanlah. Tapi saya berdoa semua kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin saudara. Bilang sebelahnya, bayar utang. Baru dia bilang, mana ada utangku? Ya udah gak apa-apa lah ya. Sekadar mengingat aja ya. Dan ingat, biaya hidup itu murah. Gaya hidup yang mahal. Bilang sebelahnya, kurangi gayamu. Biaya hidup mahal, nggak mahal biaya hidup. Gaya hidup yang mahal. Ya, karena banyak gayamunya maka banyak utangmu. Yakin aku, kalau engkau sedikit gaya, utangmu nggak banyak. Contoh, anakmu nggak bisa sekolah yang hebat, sekolah yang mahal, sekolah negeri. Tapi karena gayamu, paksa sekolah yang internasional plus. Sekolah internasional atau nasional plus. Yang jutaan. Padahal engkau hanya mampu 100 ribu. Engkau gak sanggup makan lontong pakai telur. Lontong aja. Bila perlu, kuahnya aja. Kan gak bayar. Nanti yang punya lontong bilang, kau gereja di mana? GB Pelita. Kan kalau beli kuah pangsit kan gak bayar. Coba lah pergi nanti ya sini. Kuah pangsit lah kau. Kau tanya lah berapa bayar kau? Dia akan bilang, gimana ya? Nggak ada yang lain, hanya kuah aja. Iya. Pergilah ke BPK di sini ada. Beli kuahnya aja Pak. Maka kau ditandai, kok aneh-aneh lah jemaat GB Pelita. Tapi daripada banyak utang, kau sok makan mana restoran, nggak usah lah. Kalau kau di kantor bawa bontot dari rumah. Udah secukupnya. Saudara, kembali ke laptop. Mereka bersaksi, banyak orang bertobat, 5.000 jiwa bertobat, dan banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan.
Percayalah, saat ini juga saya berdoa nanti di akhir sesi, orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Mujizat masih ada. Mujizat pernikahan di Kana juga ada, air jadi anggur. Berapa banyak saya berdoa, tonton ya Menara Doa Pagi ya. Saya sudah 3 kali seminggu Menara Doa Pagi live streaming. Berkamuna tong ama pendeta muna. Lihatlah Pak Pendeta kalian Menara Doa Pagi itu tiap pagi itu kami ada live streaming. Dan banyak saya bahas tentang keluarga, jangan menyerah, tentang pernikahan, mendidik anak. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Mereka berdua disidang oleh Mahkamah Agama. Saya contoh Mahkamah Agama. Mahkamah yang menyidang mereka, tokoh agama, ahli-ahli Taurat, panggil mereka. Dan mengancam mereka, jangan kau memberitakan nama Yesus. Jangan kau beritakan keselamatan dalam nama Yesus. Kisah 4 ayat 19, apa jawab mereka? Kisah 4 ayat 19 jawab mereka. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Mereka berani karena mereka penuh Roh Kudus. Makanya kisah 1 ayat 8 adalah kalau engkau penuh Roh Kudus, maka engkau diberikan keberanian menjadi saksi. Saksi di situ artinya adalah martir. Martir artinya adalah berani demi kebenaran, berani demi Injil. Enggak takut mati. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan enggak boleh takut mati. Berani memberitakan Injil, beritakan keselamatan ke ujung-ujung bumi. Ke desa-desa. Nah saudara, mereka diancam, tapi mereka bilang, kami enggak takut. Kami lebih takut kepada Allah. Saudara yang saya kasihi, singkat cerita, itu kisah 4 ayat 1 sampai 22. Mereka ini tidak hanya berdua, ada keluarga rohani mereka. Ada keluarga rohani mereka yang mendoakan mereka. Ada yang mensupport mereka. Keluarga rohani itu siapa? Jemaat. Keluarga rohani itu siapa? Orang-orang yang dalam gereja. Itu keluarga rohanimu. Maka saudara ketika masuk kemari, saudara masuk ke keluargamu. Ini rumahmu. Ini bukan hanya gedung gereja, tapi jadikanlah ini rumahmu. Kalau engkau susah di luar sana, di sini ada penghiburan. Filipi 2 ayat 1. Kalau engkau stres di luar sana, jangan pergi ke diskotik. Jangan pergi ke coffee saja. Boleh aja nongking di coffee. Tapi enggak solusi terbaik. Lebih bagus ke rumah Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada apa lagi? Kasih mesra. Ada apa lagi? Belas kasihan. Jadi mana tahu kau putus cinta di luar sana. Kau stres. Jangan pergi ke laut. Mati kau nanti. Pergi kau ke GB Pelita ini. Datang kau ke rumah ini. Di sini kau diterima. Karena ada yang mengasihimu. Ada persekutuan roh. Ada doa. Ada yang mengasihimu. Yang menyayangi. Mensupportmu. Mana tahu ada perasaanmu mau minum baygon. Mau mati aja. Sayang dirimu. Ingat. Keluarga rohani itu keluarga yang peduli. Keluarga yang mengasihimu. Poin yang pertama. Keluarga rohani itu adalah keluarga yang peduli. Yang mengasihimu. I care. I care artinya saya peduli. Saya di sini, nggak usahlah kalian dulu ya. Di YouTube saya, di TikTok saya, itu banyak konseling ke saya. Mereka masalah pernikahan yang hancur-hancuran. Sampai istriku bilang, suamiku ini adalah konselor istri-istri sedunia. Karena saya dibuka dia kamar, saya lagi ngomong dengan mak-mak lain lagi nangis. Dari Makassar, Shalom, mungkin engkau menonton. Dari Manado semalam, bapak-bapak istri yang selingkuh. Ya serius. Ganti-gantian, saya dengar suami istri yang selingkuh. Saya dengar yang istri suami yang selingkuh. Udah hampir imbang ini. Yang perempuan gak mau kalah dalam berbuat dosa. Aduh. Saya mengasihi mereka dan saya bilang, kalian keluargaku. Dari Papua, dari Ambon, dari Jakarta, Malaysia, Amerika, mereka hubungi saya. Yang ada pergi dari sana, mereka lihat dari YouTube. Saya bukanlah milik saya sendiri, tapi saya adalah hamba Tuhan bagi semua orang.
Saya menolong mereka. Apalagi kalian, kalau kalian mencet saya, mana tahu kalian udah frustrasi dalam pernikahan. Saya khotbah terbaik sekarang di Menara Doa Pagi itu. Bagaimana mendampingi pasangan sulit. Ada 3 seri atau 4 seri itu. Saudara boleh lihat di YouTube saya. Karena banyak orang frustrasi melihat pernikahannya. Ingat ya, mendampingi pasangan sulit adalah kalau engkau stres atau depresi, kecewa, kebingungan, marah, berulang-ulang menderita di buat pasanganmu, itulah pasangan sulit. Beberapa di antara engkau kena pasangan sulit. Pasanganmu yang membuat kau stres. Pasanganmu yang membuat engkau depresi. Pasanganmu yang membuat engkau frustrasi. Karena kehadiran dia mengganggu hidupmu. Membuat engkau kebingungan dan marah. Silakan tonton YouTube Suheri Gultom. Subscribe, like, share, and comment. Nah saudara yang saya kasihi, mereka punya keluarga rohani. Mereka punya sel grup. Anak-anak Tuhan lain yang mendoakan mereka. Mereka datang ke keluarga rohani mereka. Mereka datang ke keluarga rohani mereka. Apa yang mereka lakukan? Dalam firman Tuhan dikatakan, mereka menceritakan masalah mereka. Mereka diapakan tadi? Diancam. Tidak boleh memberitakan Yesus. Jangan lagi beritakan Yesus. Jangan lagi beritakan keselamatan. Jangan beritakan lagi mujizat. Tapi mereka berkata, tidak. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mereka diancam. Mereka punya kesusahan. Mereka punya pergumulan. Mereka punya masalah. Mereka menceritakannya. Ketika mereka menceritakannya, mereka mendengar masalah. Ingat, masalah di hatimu akan selesai 50% ketika engkau menceritakannya. Menceritakan saja engkau lebih lega 50%. Ya, ceritakan. Tapi dalam menceritakan masalah itu jangan langsung vulgar. Jangan langsung semua kau ceritakan. Mana tahu ini pergosip. Perbada si bocor mulut. Jangan. Semua kau ceritakan. Bertahap mengenal mereka ini. Boleh mereka ceritakan. Misalnya mereka menceritakan lagi kesusahan keluarga. Doakan keluarga aku. Kan itu umum. Doakan anak-anakku. Kan itu umum. Doakan keuanganku. Kan itu umum. Jangan langsung diceritakan dia. Banyak kali utang kue. Doakan. Nggak usah. Mana tahu si bocor mulut dikasih tahu banyak kali utangnya itu. Pelan-pelan mengenal keluarga rohani. Bertahap. Ya, karena ada keluarga rohani, dia cerita, ini cerita ke yang lain, ini cerita ke yang lain, ini cerita yang lain. Akibatnya makin rumit hidupnya. Ya, saya nggak anjurkan semua kalian ceritakan. Bertahap. Maka mereka mendengar. Mereka mendengar. Ingat, dalam komunikasi yang penting itu mendengar. Makanya dengar suami-suami di sini, kalau engkau mengasihi istrimu, dengarkan curhatan isi hatimu. Kenapa istri selingkuh? Karena istri salah curhat. Dengar. Rata-rata istri akan selingkuh kalau engkau salah curhat. Istri-istri, jangan pernah chat suami orang. Kalau enggak urusan penting dan formal. Jangan buat emoticon love sama laki-laki lain. Engkau kurang kerjaan. Ingat, saya sudah konseling banyak istri yang selingkuh. Karena salah curhat. Tapi dia nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena telinga suaminya nggak ada untuk dia. Telinga suaminya tidak ada untuk istrinya. Sehingga telinga laki-laki lain yang mendengar dia. Dengar anak gadis, mak-mak, tante-tante, nenek-nenek dengar. Nenek-nenek juga banyak yang selingkuh ini. Aku dia zaman gila zaman sekarang ini. Betul, serius. Yang kutangani pun nenek-nenek ada nih. Dia punya cucu kami pak katanya. Cobalah, aduh Tuhan. Opung Doli selingkuh, Opung Boru selingkuh. Ini kan lucu lah cobalah. Udah punya cucu pun masih selingkuh. Dengar, jangan sembarangan mendekati lawan jenis. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya tidak kuat kalau aku beri kesempatan dekat dengan si Desi ini. Kalau tiap hari dia kuperhatikan, di mobil berdua sama-sama, curhat kami makan-makan sama, kuajak nonton, gak kuat.
aku pasti jatuh. Gak usah lama-lama lah, 3 menit aja, itu pasti akan berbahaya. Jangan beri kesempatan. Pesan saya sama saudara, anak ibu-ibu dengar, jangan curhat sama laki-laki yang bukan suamimu. Kalau itu kau lakukan, engkau berpotensi berzina, berselingkuh. Apalagi suamimu menyebalkan, apalagi suamimu tidak peduli. Saya menyedihkan adanya pelayan gereja ini. Akhirnya dia, karena suaminya kasar, awalnya kami setuju dia pergi sementara untuk dibina. Akhirnya istrinya ini pergi ke laki-laki lain dan menjual imannya. Anaknya 2, pelayan gereja. Sedih hati saya. Udah melayani seperti ini pun belum tentu imannya benar. Ini yang menyedihkan. Makanya kalau saya agak tegas khotbah, pahamilah perasaan saya. Udah melayani jemaat, PJ. Masih pinjam uang di mana-mana. Pinjol di mana-mana. Pinjol, judol, benjol. Saudara jadi apa hidupmu? Saya sedih. Saudara yang saya kasihi. Hati-hati ya. Anak bapak-bapak dengar. Jangan dekati istri orang. Jangan dekati anak gadis. Kita ini magnet. Magnet ini. Berdiri kalian bang, berdiri. Kalian pikir, berdiri kalian. Kalian pikir duduk kayak gini lawan jenis. Gak ada ini getaran-getaran. Gak serius. Ini magnet ini, tarik menarik, apalagi berdua aja. Ini kan karena banyak orang masih mereka lihat. Tapi banyak orang pun ada magnet ini. Karena ini tarik menarik, nggak ada yang kuat. Makanya doa Bapa kami apa? Jauhkanlah kami dari pencobaan. Harus jauh. Tapi karena ini pelayanan nggak apa-apa seperti ini. Tapi ini pun nggak gampang. Apalagi berdua-dua di mobil, berdua-dua di kamar kos. Jangan. Saudara yang saya kasih, tidak ada yang hebat. Saudara, mereka menceritakan masalah mereka. Ada telinga yang mendengar. Telinga kalian gini kan bang? Telinga mereka cerita. Nah mereka cerita curhat. Kami ditangkap, tokoh-tokoh agama, mahkamah agama, kami disidang, kami diginikan. Cerita, ingat, kalau ada kesesakan hatimu, cerita. Tapi kepada orang yang dapat kau percaya, mereka mendengar. Istriku ini pun kalau di mobil, kalau dia ada masalahnya, ngomong aja dia, aku udah kudoakan sebelum berangkat naik mobil, Tuhan tolong telinga kini Tuhan. Supaya aku juga mendengar cerita dia, begini pak, begini kan. Perempuan ini kan perasaannya banyak, semua dipikirkan. Dalam satu waktu semua dipikirkan. Sama lah dengan khotbah ini. Kan enggak khotbah ini semua kau pikirkan kan. Banyak kali pikiranmu, entah apa ya kau pikirkan. Belum tentu kau khotbah ini kau pikirkan. Memang lihat aku, tapi khotbahmu, pikiranmu entah kemana-mana itu lari sebagian. Banyak kali perasaannya, saya dengar. Ingat, rumah tangga itu indah, ada yang mendengar. Saya suka mendengar cerita anak-anakku. Saya paling suka di meja makan mendengar anak-anak. Kisah cinta mereka, ini si Jamie. Bagaimana cinta gak kesampaian, dengar. Nah, aku ayahnya. Lebih bagus, serius saya bapak yang suka mendengar. Beberapa nama yang disebutnya, udah gak apa-apa, gak ada masalah. Saya dengar, kenapa? Ya artinya normal gak anak mahasiswa, ini udah mau wisuda. Bulan 2 wisuda dia, sarjana kedokteran. Normal gak ada perasaan? Lawan jenis senang, normal? Normal, justru aku merasa gak normal dia. Gak pernah cerita. Atau gak pernah dia rasa senang sama lawan jenis. Entah homonya, kan kacau kita. Nah. Tapi karena dia normal, aku ayah yang suka mendengar. Saya sekarang menjadi ayah yang suka mendengar cerita anakku, cerita mereka dan cerita istriku. Siapa di sini yang mau menyediakan telinganya mendengar cerita orang lain? Urapi dulu telingamu, urapi dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Semua yang punya pinggol, semua yang punya telinga. Dalam nama Yesus, telingaku ini mau mendengar curhatan isi hati orang lain untuk menolong dia. Itulah I care.
Di iCare itu dia cerita begini-begini. Setelah itu poin yang kedua. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Bangkit kalian. Karena mereka udah diancam. Diancam apa tadi? Tidak boleh memberitakan Injil. Ditangkap, dibunuh, diancam. Tapi mereka ceritakan. Ada keluarga rohani. Mereka mendoakan. Wah, mereka mendoakan. Dalam Tuhan Yesus mereka mendoakan. Kenapa? Supaya mereka kuat. Keluarga rohani itu tempat berdoa. Dan setelah mereka selesai berdoa, poin yang ketiga, mereka bersaksi. Mereka memberitakan keselamatan, poin yang ketiga. Mereka bertumbuh dalam kesaksian. Silakan duduk. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Sama-sama kita baca. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan saling mengaku dosa. Saling mendoakan. Jadi di antara mereka ini boleh saling mengaku dosa. Doakan aku sedang tidak kuat menghadapi masalah. Doakan aku, ada orang yang menggoda aku mau jatuh dalam perzinahan. Mereka saling mengaku dosa. Kalau mereka kurang yakin rame-rame, boleh aja anggota iCare ini dengan iCare ini pribadi, mentoring, private. Karena yang ini belum dipercayai, sehingga mereka cerita berdua. Karena nggak semua ini dipercayai, kedekatan itu tergantung waktunya. Siapa yang dapat dipercaya? Dia percaya ke sini, mereka berdoa, doakan saya masih terikat pornografi, saya masih suka pornografi, tapi saya pelayanan. Cerita apa adanya. Supaya didoakan, saling mendoakan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Doakan saya, ada di tempat kantor saya menggoda-goda saya. Saya sudah mulai pergi berdua-dua sama-sama dia. Saya pergi jalan berdua sama dia. Saya tidak kuat, doakan saya. Penting mengaku dosa. Karena gak ada yang kuat sendiri. Doakan saya bawa pacar saya di kamar kos saya. Kami berdua-dua melakukan perzinahan. Tapi ini sampaikan private kepada yang dapat dipercaya. Supaya didoakan, supaya dia bertobat. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Katakan saling memperhatikan. Sehingga mereka ini saling memperhatikan satu sama lain. Apakah ada di antara mereka ini ternyata melayani utang di mana-mana? Aduh, malu saya ya. Saya jujur ya, saya curhat sedikit. Malu saya kalau kalian melayani Tuhan, berutang di mana-mana dan tidak bayar lagi. Bolehkah meminjam? Kalau terdesak, bolehlah. Sesekali boleh? Boleh. Kebiasaan boleh? Tidak. Jangan biasakan minjam sini, minjam sana. Habis itu gak bayar, bertengkar. Sampai ke telinga saya itu semua. Ada lagi yang meng-WA sosmed gereja. Ini gak bayar pak katanya. Dikasih tahu oleh administrasi. Pak, ada yang komen si ini gak bayar utangnya. Malu. Sosial media gereja. Ada lagi bilang, ku datangi bapak gembalanya. Betul didatanginya aku. Todo. Lagi khotbahku begini, dia di belakang sana nunggu saya. Turun saya, datanginya saya. Pelayan ini gak bayar utangnya katanya. Dalam hati saya. Kurangi gaya. Makan nasi aja, nikmati nasi itu. Nggak usah paksa lo pauk yang mahal-mahal. Nggak usah paksa gaya. Secukupnya aja yang bisa kau makan. Pasti nggak berutang. Tapi karena mau ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini. Keinginanmu itulah yang membuat engkau tersiksa. Hiduplah dengan secukupnya. Tapi kalau engkau meminjam untuk usaha, silakan. Usaha berkembang, kau bayar. Bapak ibu bayar. Disiplin, disiplin, disiplin. Ada dari BRI, ada dari KUR. Boleh.
Kalau untuk usaha saya perbolehkan, atau untuk cicilan rumah, sepeda motor, mobil. Tapi kalau engkau untuk gaya-gayamu, jangan pernah minjam. Jangan mati demi gaya. Orang gak bangga dengan banyak gaya. Tapi orang akan senang dengan gayamu yang sederhana. Kembangkan gaya kesederhanaan. Kalau kau sudah mau Natal 2025, ingin kali kau rebonding. Pergilah kau rebonding sama teman iCare-mu. Mungkin diambilnya gosokan, hasilnya gak tahu saya, pakai doakanlah lurus. Kalau gak lurus ya terbakar. Tapi kan kau gak berat utang di mana-mana. Saya berdoa, hiduplah dalam kesederhanaan. Gayamu sederhana. Laki-laki itu suka dengan orang sederhana. Sederhana, harum ya. Jangan sederhana bau, harum. Napasmu harum, badanmu harum, pakaianmu sederhana. Jangan demi gaya. Jangan gara-gara gadget ini kau utang. Nongki-nongki kau Starbucks tapi utang. Ngapain? Makan di sana, makan di sini, upload foto. Emangnya keren? Demi like. Jangan. Tuhan itu sederhana. Anak Tuhan juga sederhana. Tuhan rindu engkau berubah. Ingat, kesaksian yang paling baik adalah perubahan hidup. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Kesaksian terbaik adalah perubahan hidup. Amin. Bukan banyak ibadahmu. Orang gak tertarik dengan banyak ibadahmu. Tapi orang tertarik perubahan hidup. Dulu kau pendendam, sekarang pengampun. Dulu kau pelit, sekarang pemberi. Dulu engkau pemarah, sekarang menjadi ramah. Dulu engkau malas, sekarang engkau menjadi rajin. Kesaksianmu itu lewat perubahan hidup. Tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi benci dendam. Tapi yang ada kasih Kristus mengalahkan kejahatan dengan kasih Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.